Perkenalkan, nama saya Ringgit Hormanggu. Saya mahasiswa dari Stika Susantara Kupang dan Prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit edukasi tentang HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian HIV/AIDS. Yang pertama, pengertian HIV atau kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus adalah infeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Berikut ada tanda dan gejala. Fase pertama, infeksi HIV akut fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat. Fase kedua atau fase laten HIV, pada fase ini penderita HIV atau AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam virus HIV sedang berkembang biak. Pada fase ini, tanda-tanda HIV atau AIDS memang tidak terlihat, tetapi penderita tetap bisa menularkannya kepada orang lain. Pada akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis. Fase yang terakhir atau fase ketiga itu, AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun secara drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang berikut ada penyebab HIV/AIDS. HIV/AIDS disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian pasangan, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba, serta melalui transfusi darah. Cara penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS terjadi saat cairan tubuh penderita, bisa darah, sperma, atau cairan vagina, masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara seperti berikut. Yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur atau seks anal. Ada juga penggunaan jarum suntik. Penularan bisa terjadi jika pakai jarum suntik ketika menggunakan napsa atau saat membuat tato. Yang berikut melalui transfusi darah. Transfusi darah penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. HIV/AIDS juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita, tetapi penularan juga tidak terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan, atau berbagai alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Adapun pengobatan HIV/AIDS, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Adapun cara untuk pencegahan HIV/AIDS. Pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Berikut diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil. Yang terakhir, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat.
Demikian informasi edukasi tentang HIV/AIDS. Terima kasih.